Kejadian 2 ayat 7 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Mari kita simak cerita kesaksian dua orang sahabat dan nasihat untuk saling mendukung di dalam firman Tuhan. Simak ya, jangan kemana-mana. Kamu itu, John, sudah tahu itu salah, masih ingin ngelakuin lagi. Gimana sih kamu? Katanya kamu anak Tuhan Yesus. Hei, ingat kita ini terbuat dari tanah loh. Kita besok kembali ke tanah, gak berharga. Kita diciptakan selama di dunia ini sempurna. Kok malah kita buat yang enggak sih kamu ini? Ingat loh ya, Tuhan gak suka kita berbuat dosa loh ya. Kita harus rendah hati karena kita diciptakan dari tanah. Kamu tahu gak orang mati besok jadi apa? Tanah kan? Ayo dong bertobat. Masa mau buat salah kok seneng sih? Aku mau kesaksian ya. Dulu aku emang anak nakal, tapi aku setelah mengenal Tuhan Yesus tuh, aku tahu cara berterima kasih. Tuhan kan sudah menebus dosa-dosaku. Ngapain aku buat salah? Aku berarti menyedihkan hati Tuhan. Aku harus menyenangkan hati Tuhan mulai kapanpun, dimanapun, dan kapan saja, agar Tuhan senang. Caranya gimana? Ya aku harus berbuat baik dong. Aku gak boleh dong berbuat-buat yang jahat-jahat. Nanti Tuhan sedih loh. Kamu tahu gak? Tuhan itu berkorban untuk kita itu nyawa loh, darah loh. Sangat berharga hidup kita. Jangan main-main lah John. Ayo kembali ke jalan Tuhan. Kamu ingat kan ceritanya Adam dan Hawa? Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari rusuk. Meskipun semua Tuhan hidupkan dan memberi kita nafas kita berharga. Meski kita nanti kembali ke tanah ya, tapi hidup kita berharga. Maka jangan dikotori dong John. Ayolah, tarik ucapanmu. Jangan mau berbuat dosa lagi, buat salah-salah lagi. Mana ada sih orang tua yang bangga anaknya buat salah. Yang bangga itu anaknya dapat nilai bagus, berhasil, gak malah jadi ini ya, berandalan ya. Gimana? Aku dulu juga sering misu-misu, tapi sekarang sudah enggak. Dulu mencuri, sekarang juga tidak. Aku gak mau John kena dampaknya. Ngeri loh kamu kalau dihukum Tuhan. Dari mula Tuhan mengingatkanku. Aku dulu kena sakit, tapi Tuhan masih sayang sama aku. Aku gak mau menyia-nyiakan hidupku lagi. Karena hidup pemberian Tuhan itu berharga. Kita harus rendah hati. Sama seperti Tuhan menyayangi kita. Kita gak boleh sombong. Kita diberikan kesempurnaan ya di dunia dari makhluk yang lain. Kita harus menjadi sama seperti Tuhan, mewarisi sifat-sifatnya, yaitu kerendahan hati. Mulai sekarang, mungkin Tuhan pakai aku untuk mengingatkanmu. Kamu bisa ya belajar dari apa yang sudah aku perbuat selama ini, ya John. Loh, jadi kamu dulunya itu anak nakal? Wah, luar biasa kesaksianmu, Jun. Aku salut. Jadi bisa belajar nih ya. Ternyata nggak ada untungnya ya jadi anak nakal.
Ternyata Tuhan sedih kalau kita sombong, kita semaunya sendiri. Kalau kita rendah hati, Tuhan senang ya. Oke lah, kalau begitu kau teman yang baik bisa mengingatkanku. Kapan lagi aku bisa mendengar pesanmu? Terima kasih ya Jun. Aku akan melakukannya. Keren, kamu sudah banyak berubah juga. Aku juga gak mau kalah. Memang godaan berat ya. Godaan anak-anak gelap dan ajakan anak-anak terang. Ternyata aku paham sekarang ini. Ajakan temanku yang salah itu membuat aku terjerumus. Tapi keadaan yang diberikan oleh anak-anak terang membuat aku menjadi semakin rendah diri, rendah hati. Mungkin Tuhan Yesus masih sayang ya sama aku, masih memberikanmu untuk mengingatkan aku. Terima kasih ya, kau sudah jadi temanku yang setia. Terima kasih Juni, kamu sangat baik. John, bukan aku yang baik John, yang baik itu Tuhan Yesus. Kamu ucap terima kasih saja kepada Tuhan. Aku cuman berbagi pengalaman ya. Oke lah, aku mau jadi temanmu kapanpun. Sahabat yang baik bisa mengingatkan temannya ya, supaya temanku tetap di jalan Tuhan, tetap rendah hati, menjadi anak terang, menjadi yang terbaik lah pokoknya untuk Tuhan ya. Oke. Halo, masih bersama Kak Eva ya. Kalian bisa banyak belajar ya hari ini tentang kerendahan hati. Manusia pada mulanya dibentuk ya oleh Tuhan. Kita terbuat dari tanah. Begitu tidak berharga. Karena diri kita berharga dan diberikan nafas dan menjadi makhluk yang paling sempurna di antara semuanya. Maka dari itu kita harus selalu merendahkan diri. Dengan apa? Kita berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memiliki kerendahan hati, tidak semaunya sendiri. Tidak menjadi anak-anak gelap, tetapi menjadi anak-anak yang terang. Kadang manusia lupa ya, menganggap dirinya paling sempurna. Tetapi sebenarnya manusia memiliki sebuah keterbatasan. Tuhan tidak menginginkan ya, ketika makhluk ciptaannya yang paling sempurna memiliki kesombongan, tinggi hati. Nah, sikap-sikap ini tidak boleh dimiliki oleh anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak terang memiliki ciri-ciri sikap yaitu rendah hati, mau dibentuk, mau diatur, dan tidak semaunya sendiri. Itu yang Tuhan Yesus inginkan untuk kehidupan kita. Kak Eva pesan ya, bagi yang masih memiliki hati yang susah untuk diatur, kita belum bertobat, kita masih tinggi hati, kita mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Dan kalian berdoa, meminta doa dari teman, dari keluarga kalian, agar kalian bisa dibentuk oleh Tuhan, memberikan sikap-sikap seperti yang Tuhan berikan, yaitu sikap-sikap yang seturut dengan Tuhan, yaitu kerendahan hati. Ya gampang lah ya, pasti kamu bisa, Ibu yakin bisa. Luar biasa anak Tuhan. Kadangkala memang godaan
ya, itu banyak hal kita susah menghindari. Tetapi yang benar ya yang dikatakan oleh Juni kepada John. Teman-teman yang baik, anak-anak terang biasanya tidak pernah menjerumuskan. Tetapi anak-anak gelap akan menjerumuskan kita. Kita harus pandai-pandai ya memilih teman. Apakah teman kita membawa dampak ke jalan yang dikehendaki Tuhan? Kalau itu tidak menguntungkanmu, sebaiknya kita hindari ya, malah kita ingatkan dia. Nah, itulah yang Tuhan mau ajarkan hari ini. Kita harus rendah hati. Kak Eva ingin kalian selalu rendah hati kepada siapapun. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 17. Kakak tekankan ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, Tuhan saja sudah pesan ya, ada pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Kita belajar apa saja yang baik dan apa saja yang jahat. Karena manusia harus memilih ya, perbuatan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh gegabah ya dalam menentukan kehidupan kita. Kita tidak mau terjerumus dalam tindakan yang bodoh ya, yang jelek. Kita harus baik, oke? Pesan hari ini, Kak Eva inginkan kalian menjadi anak-anak terang yang selalu rendah hati, menuruti firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi sesama. Oke, seperti Juni lakukan, menjadi terang untuk John, agar John bertobat, agar hidup orang lain menjadi lebih baik. Kita harus memberi contoh terlebih dahulu, yaitu melakukan firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan minta hikmat dari Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.